ya kan. Ya wes sebelum memorinya penuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semuanya menandatangani daftar hadir ini supaya saya tahu siapa yang saja yang ikut pada pertemuan kita pada hari ini. Tolong kembalikan kepada saya kalau sudah selesai. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih telah berhadir pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, semoga kita sehat selalu. Untuk memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama masing-masing dan untuk agama Kristiani saya yang memimpin doanya. Ya Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik dengan Baca doanya. Enggak, kalau scroll dulu pas di doanya itu ini doa. Enggak, Iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim enggak usah nampak lah. Kau kayak dulu penyalahgunaan sosial media. Media sosial. Nah. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok kami dengan topik penyalahgunaan media sosial. Ya Tuhan, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Tuhan pada hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Tuhan, kami dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Tuhan, lancarkanlah pekerjaannya, sehatkanlah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, karena dimanapun mereka sekarang berada, mereka berikhtiar mendapat apa yang mereka inginkan. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu doa ini bermunajat. Permudahkanlah ya Tuhan, amin. Tunggu ya. Ada ya orang punya dia kok ketawa lagi. Marah itu. Benar kan tidak menyalahkan kalau soal aku yang ketawa tadi apa gak hancur. Di sini sudah aja apa ngomongnya. Iya. Penggunaan kok saya ibu bermunajat itu apa? Bet mampus kok bet. Aku udah nggak dengar. Hah? Ini weh. Ini sebelumnya apa ini apa? Hah? Apa mau dibilang sebelum ngerti bimbingan? Baik, kita akan melanjuti ini. Baik, kita akan melanjutkan BKP kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, apa yang sudah adakah yang sudah mengetahui apa pengertian dari BKP? Baik, kita akan melanjutkan BKP kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa pengertian bimbingan kelompok ini? Ada yang ingin memberi pendapat? Baik, kepada saudari Siti Fadila, dipersilakan. Baik, menurut saya BKP itu adalah cara pemecahan masalah secara kelompok dengan memanfaatkan benda-benda kelompok. Baik, terima kasih. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih kepada saudari Siti Fadila. Di sini saya akan meluruskannya bahwa BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, di dalam pengertian bimbingan kelompok dan di dalam bimbingan kelompok juga mempunyai tujuan. Apakah teman-teman mau memberikan pendapat apakah tujuan itu? Baik, kepada saudari Hiri. Mungkin ya, menurut saya itu tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih seseorang itu mampu berbicara di depan orang banyak dan melatih gimana rasanya menghargai pendapat orang lain. Apakah ada lagi yang mau menambahkan?
kepada saudari Siti Fadila. Baik, menurut saya tujuan dari BKP itu untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Baik, terima kasih kepada saudari Leli dan saudari Siti Fadila. Di sini saya akan mengatakan tujuan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman. Dan yang kedua itu melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Dan yang ketiga melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Dan yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Dan yang kelima, melatih kita dapat bersikap tegang rasa dengan orang lain. Dan yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang dibahas minat belajar menurun minat belajar. Kayak kurang besar rabun kan mataku. Kok bisa ada gitu? Aku nampak, berarti nanti kau udah besar ada. Gini, Berarti denger yang kelima. kenapa jadi minat belajar menurun? Iya, salah. Yang keenam. Tunggu. Sini dulu HP-ku. Harus ada cinta dulu loh itu. Jangan malah mau kan editnya payah. Kalau mau ini dikat harus ada cinta dulu. Sabet lah, aku kan sabet. Ini meledak nanti HP-nya. Dia ini edit nggak tidur dia nanti 5 hari 5 malam. Kalau kita bayar dia 50.000. Kalau kamu mau bayarnya nggak apa-apa sih, aku pun mau. 50.000 goceng lah Tan. Udah lebih. Baik, yang terakhir menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang dibahas pada hari ini ialah penyalahgunaan media sosial. Baik, di sini ada cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok ini ada 3. Yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Dan yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Dan yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan. Jika yang berpendapat lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama. Begitu juga dengan ajas bimbingan kelompok ini. Ajas ini ada 4. Yang pertama itu ajas kesukarelaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dengan sukarela mengikuti kegiatan berpendapat dengan spontan tanpa disuruh dan malu-malu atau dipaksa oleh PK. Dan yang kedua, ajas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran terhadap topik yang dibahas nanti. Dan yang ketiga, kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara 2 orang yang serentak tunjuk tangan, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu yang berpendapat. Dan yang keempat, ajas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus merahasiakannya. Baik, ini games. Baik, sebelum kita memasuki topik pada hari ini, kita melakukan games pengakraban. Yang dimana games ini Bertujuan untuk melatih kelompok. Sebelum kita memasukin topik pada hari ini, kita akan memulai dengan games pengakraban. Tujuannya itu untuk melatih kekompakan dalam tim. Gamesnya ada yang namanya lupa aku. Gamesnya berjudul ada namanya gitu. Games yang berjudul langsung aja untuk lebih mengakrabkan kita semua. Marilah kita mainkan games yang Untuk lebih mengakrabkan kita semua, marilah kita memainkan games yang berjudul Poncok dan Mekar. Oke. Contohnya seperti ini. Kalau saya bilang puncuk, dia tertutup. Dan kalau saya bilang mekar, dia terbuka. Tapi setelah kita melakukan trik yang terbalik lagi. Kalau puncuk dia mekar, kalau mekar dia tutup.
Ngerti? Oh iya. Enggak. Belum TK. Saya kasih contoh. Contohnya seperti saya bilang, kuncup. Awalnya kan gini. Saya bilang mekar, kita lakukan gini. Tapi setelah sekian lama kita bikin, kita buat kebalikannya. Saya bilang kuncup, dia mekar. Sekian lamanya tuh berapa lama? Apa nanti Ya, bakal setelah lagi gitu? Kita melakukannya ini benar. Berarti ada Pertama kali. ada instruksinya, ada tandanya kalau Iya. ada. Ada jedanya. Oke. Ada sih. Ular. Baik, sudah paham teman-teman? Sudah. Kuncup, mekar. Kuncup, mekar. Saya melakukannya dengan cepat ya. Harus cepat. Kuncup, mekar, kuncup. Tadi jangan pakai ini. Ini buat kuncup. Puncuk mekar. Masa kalau gini gitu Oh, iya. Kuncup mekar, Enggak lucu kan? Enggak apa-apa ya. Game itu biar happy. biar lucu ya. Tapi masalahnya lucu tadi sih tadi jogetnya. Nanti mekar. Nanti kok gini ya? Mekar. Jangan mekar lah, nanti kan butang bola. Pelan-pelan. Lu nggak tahu jokesku ya? Kuncup, mekar, kuncup, mekar. Oke, kita buat kebalikannya ya. Oke. Paham kan? Mekar, kuncup, kuncup, mekar. Kita buat lebih cepat. Iya. Mekar, kuncup, kuncup. Udah selesai. Ini ya. Iya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang Tunggu kakimu. sorry. Baiklah teman-teman. Karena mungkin setelah kita makan game kita akan menjadi lebih akrab. Nah selanjutnya kita akan memulai topik yang memulai BKP kali ini menggunakan topik itu masih biar nggak terlalu nampak kali ngikutin itu gitu loh Ben. Maksudnya setelah kita melakukan games, berarti kan kita sudah akrab dan sudah teman-teman mungkin sudah siap untuk melakukan BKP ini. Nah kita masuk ke tahap selanjutnya teman-teman, barulah aku bahas itu. Nanti kau tanya lagi gitu. Selesai kita melakukan games, kita lebih akrab. Jadi mari kita lanjutkan dengan membahas topik ini. Iya, kita Siapa salah? Oke. Baik, setelah kita sudah menyelesaikan games pengakraban ini, mungkin kita sudah lebih akrab. Jadi kita akan lanjutkan kegiatan kita untuk membahas topik penyalahgunaan media sosial. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Baik. Baiklah teman-teman, adapun topik kita pada hari ini ialah topik penyalahgunaan media sosial. Apakah teman-teman ada yang belum mengerti pada topik kita pada hari ini? Tidak. Enggak gini, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi Oh, mengenai apakah- aturan? Kan ini mau answer aturan. Aturan ya. Sebenarnya kita nanya loh, We. Kalau aku tengok video misalnya kita nanya, menurut teman-teman apa sih penyalahgunaan narkoba itu kayak mana gitu. Saya Nggak, nanti tanya. kayak semantuk, tapi kalau kita ngikutin ini gitu nggak ngerti. Nah itu maksudnya itu menanyakan kita udah siap nggak membahas itu aja Iya. gitu. Terus apa lagi yang belum dipahami itu kayaknya tentang aturan loh. Karena belum ke topik itu masih tahap peralihan. Kalau Udah udah lagi. ke jelas banget. Soalnya saya tuh di apa itu di YouTube itu dia gitu si PK-nya ini nanya apa yang ada di pikiran adik-adik sekalian mengenai salah pergaulan itulah narkoba gitu. Makanya aku selalu mikir juga itu maksud kok memang sistem orang yang kayak gitu apa gimana? Tapi gitu. kenapa dia ada pemikiran itu enggak, ini kan ditanya apa yang belum dipahami, tanya jawab hal yang belum dipahami.
Udah, Tapi sini aja. Memang kita harus ikuti ini kan. Iya. Ibu itu susah loh kalau kita Iya, dia nanti disuruh dan ulang. dia pun nggak ngejelasinnya nggak terlalu lengkap kali, dia juga bikin desa. makanya disuruh kita bawa warna-warni itu karena memang itu 5.500 kali diputar. Ulang sampai mau muntah kepala aku ini. Lepas otak aku. Ini sampai hafal aku semua. Baiklah teman-teman, sampai ke bawa mimpi langsung mama aku mikir Sama loh, sumpah. iya aku sampai iya si Soraya ketawa-ketawa dia aku sampai mimpi iya sumpah Iya loh ya. iya loh aku mau mimpi apa Setelah dia ketawa mimpi juga. Terus malam ada ketawa kan. Ya. sakit perut koi Baiklah teman-teman, adapun topik BKP kita pada hari ini mengenai penyalahgunaan media sosial. Sampai di sini apakah teman-teman paham dengan peraturannya? paham Baiklah teman-teman, menurut teman-teman mengapa penting untuk membahas topik penyalahgunaan media sosial? Apakah teman-teman ada yang mau memberi tanggapan? Kepada saudari Tania dipersilakan. Mengapa penting Penyalahgunaan. membahas topik penggunaan media sosial? Terima kasih. Menurut saya penting untuk dibahas karena sekarang lagi marak-maraknya orang yang menyalahgunakan media sosial itu kayak seperti maaf cakapnya membuat video-video porno seks gitu, itu kan salah dia gitu kan menggunakannya kan. Terus pun karena kan ini kok langsung ke situ. Kayak gini deh. Lihat kan emang kayak gitu jadi Banyaknya. sekarang banyak nih salah kayak gitu yang membuat TikTok pakai tengok deh itu kan dia salah yang gunakan media sosial gitu. Maksudku sebenarnya tuh kayak gitu cuman cowok susah melek kayak gitu kan Nge-like banyak, nge-like dah. Baik, terima kasih Saudari Elizabeth. Menurut saya kenapa penting untuk kita membahas topik mengenai penyalahgunaan media sosial itu karena sekarang kan lagi trendingnya TikTok itu kan. Banyak orang demi menaikkan followers itu menyalahgunakan itu seperti kan Kayak gila. ketawa dulu cepet ketawa Ini di Michael. sekarang Michael dia yang gantiin Michael kita marah-marah ya. Udah lah ganti lah apa ya weh jangan cuma dia ketawa gitu ngapain jangan karena mau cari kamu udah singkat aja bilang biar nggak ketok singkat nanti kan si coba dulu juga mau iya singkatnya itu kayak mana bilang aja seperti Kan harus ada seseorang contohnya yang juga. iya seseorang yang mengepost Pengen fotonya viral fotonya yang gitu. udah aku tahu Ya. jadi mengapa penting untuk kita bahas mengenai penyalahgunaan media sosial. Sekarang kan banyak anak kecil yang ikutan udah bersosial media gitu kan, ikut-ikutan itu. Nah, sedangkan sekarang tuh lagi trending-trendingnya orang menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang tidak baik, seperti contohnya di TikTok gitu kan. Banyak orang yang demi meningkatkan followers gitu kan, meningkatkan followers dia supaya dia tuh terkenal gitu dengan mengepost video-video seks ibaratnya kayak terus mengepost kayak kalau perempuan aku cakapnya entah menggunakan baju setipis mungkin gitu. Nah itu kan salah gitu. Nah di sini kita bahas agar kita mengetahui apa dampaknya agar itu tidak terjadi lagi gitu. Dan bagaimana solusinya jika misalnya entah ada di kalangan kita yang sudah melakukannya agar kita bisa ngasih tahu ke dia bahwasanya itu tidak baik gitu. Baik, terima kasih kepada saudari Tania. Apakah teman-teman ada yang mau memberi tanggapan lagi? Baik, kepada saudari Siti Fadila. Menurut saya mengapa penting kita membahas topik penyalahgunaan media sosial ini supaya kita tidak melakukan hal tersebut dan kita juga tahu konsekuensi apa ketika kita seandainya ingin melakukan
penyalahgunaan itu gitu. Baik. Bentar. Ini kan katanya di Kau simpulkan, kalau misalnya kan tadi Iya, aku bahas itu kan, simpulan. oh baik berarti Dari dari pendapat pendapat teman saya dapat menyimpulkan bahwasanya Itu itu sendiri, dampaknya kan? itu Iya. iya, Tapi kalau disuruh di sini siapa yang mau gitu? gak usah kau aja. Nggak usah, kan? Kalau kami menyimpulkan itu pusing lagi kepala kami udah lah. Itu udah ini kita di buku gitu simpulan sendiri santuy aja. Iya, di buku mas sendiri kalian. Baik, kepada saudara Tania dan Siti Fadila, saya menyimpulkan bahwa pendapat kalian bahwa penyalahgunaan sosial media pada zaman hari ini itu banyak yang Justru karena kau kayak gitu lah dia buat aku ketawa. kau tadi semalam cuma kan gini Dia mau zaman hari ini kata zaman hari aku bingung zaman hari ini zaman ini zaman sekarang zaman hari ini berarti sama besok sama udah beda zaman selalu beda Kemarin itu buat selama waktu kan mereka. udah lagu aja nih bang Masalahnya kan dari sampai tadi ya dari Zaman dari aku lebih lucu dia zaman hari ini berarti besok sama kemarin zamannya beda berarti zaman hari ini zaman aku bilang zaman sekarang aja. Iya, makanya kan udah karena itu ketawa udah aku tahan itu supaya ketawa datang dia kau dari tadi kayak gitu Sor Enggak ada dia ini ayo seru sih buat selang waktu buat lah weh Nah ini ada Tapi siapa? kan udah ada. apa bisa mana mana bisa bisa kau dari kak Dia dari Jasjun dicepatkan dia. gak secepat selang waktu itu. Udah gitu cepat aja. DJ Setelah apa sih? jangan nanti terhapus ya beda Enggak. yang mulai beda Dari mana? Diam dulu Dari biar sini ya? gampang ya. Gak bisa simpulkan Kau simpulkan cepet sabar. Gini aja dari kedua pendapat teman-teman tadi bisa saya simpulkan mengapa penting kita membahas penyalahgunaan media sosial ini karena bla bla bla. Udah. Ya, selesai. jadi lupa kayak aku gitu. tadi karena ngomong penyalahgunaan Dari kita juga tahu konsekuensinya gitu. Nah, dengar yang lagi mau katakan. Nggak ada, udah capek. Bisa ya, aku minta. Baik, dari pendapat teman-teman. Lupa. Apa kan? Dari kedua pendapat teman-teman bisa saya simpulkan belum ada lengket di sini tuh bangga belum mata kau. yang tadi. Iya. Versi tadi yang kali. Oh benar. enggak loh tapi karena cahayamu dia pasti aku cahayanya karena cahayanya ke aku bagus Kan kan dia jadi wes wes Nah, masih lagi ada matamu enggak? jadi wes Baik, dari dua pendapat teman saya ini, saya simpulkan bahwa penyalahgunaan media sosial ini kita harus mikirkan apa konsekuensinya dan untuk kedepannya gitu. Baik, kau nampak lo dia percuma gitu. kau biar dulu. aku konsekuensi dia Tadi dibilang 80% dan masih 20% baik sama kayak Michael dikit-dikit baik sama Michael nah enggak kalau nggak gini aja biar kita tahu bahwa Mengapa penting? Kau sebutkanlah mengapa penting kita Iya, membahas itu. ya aku gak nampak karena kita kan gini loh karena kita kan mengapa penting membahas ini supaya kita tahu dalam bermedia sosial itu juga ada aturannya Bahwasannya berpakaian karena sekarang kan anak-anak juga guna sosial agar tidak terikuti kombinasi otaknya dan tidak terpengaruh juga gitu. Kalau kita menerapkan yang baik kan orang juga ikut gitu. ayo Nah,
Dari yang saya dapat dari teman-teman sekalian, dapat saya simpulkan bahwa penyalahgunaan sosial media ini penting untuk dibahas karena Tidak baik. aduh otakku nih lah. Dia nanya apa kita karena kamu kena aku ngomong pernah di situ. Tidak baik untuk anak-anak kalau kita Karena pengaruhnya itu gini. Oke, dapat saya simpulkan berarti penting itu supaya nanti kita mengetahui apa dampaknya sehingga kita bisa menahan diri kita agar tidak menyalahgunakan media. gitu media sosial di yang penting kehidupan jangan kita. sampai kau jelaskan solusinya, jangan. Soalnya itu ada lagi Ya, kan. atau kalau misalnya kau jawab solusinya kayak mungkin nanti kita biar tahu nanti kan akan dibahas lagi solusinya nanti ya untuk solusinya untuk nanti kita kayak mana kau bilang aja. Oh iya. Udah salah. Kamu parah ini. Udah tengah hari soal. Udah aja udah ngaji itu tadi. 5 jam lagi ya. Kuy. Baik, karena saya dapat menyimpulkan dari dua pendapat teman saya bahwa penyalahgunaan media sosial itu sangat berbahaya pada anak-anak supaya tidak terpengaruh. Enggak lah, media sosial itu jangan sangat berbahaya. Jadi ambigu kayak bilang aja kenapa topik penyalahgunaan media sosial ini penting dibahas, dikarenakan langsung aja ini udah Dikarenakan Agar kita mengetahui aturan bermain media sosial dari itu sosial ada, Tuhan. Sehingga kita tidak terjerat dalam penyalahgunaan Dua orang lagi. media itu sosial aja. tidak Intinya aja coba. Kok kenapa? Itu siapa yang nelpon? Ini jeda dulu. Banyak deh dia naik gojek dia. Enggak. Kemana kan naik gojek? Mama aku nggak ada di sini, Bang. Kemana? Ke rumah lah. Ke rumah kan naik gojek itu berapa Anjay? Ya 20 ya. mamamu di rumah. Ke rumah dari sini ke rumah dia 24.000 cuma 24.000. Kok murah kali? Iya sih. ya semami itu aku ke pos Dela aja dari rumah ke pos Dela 20.000 Kos Dela di mana? dekat sini juga. Loh, sampai deh. Masa dari sini ke Ampas kan jauh aja tuh. Iya. Enak aja Iya. gua bilang kok murah kali Anjay 24.000. Jangan bukan tahan sakit pula lagi nanti. Jadi maksudkan Hmm. konyol. Mama aku nggak di rumah, jadi nanti Ya udah aku fokus ke rumah tantemu aja. Nanti minta jemput mamamu ke situ. kamu mau kemana? Pulang. Tapi kemarin ada juga pisang pasir dari mengapa? Tengok lah kan. Dia banyak yang ini bahas makanan aja. Aku tahu ini Sudah sih. iya. Iya. Hah? Sudah iya. Iya, daerah. Udah apa perut mereka ini semua? Iya, coba. Orang dia IG kok perut. Badan. Banyak masih. Udah langsung kasih kesimpulan aja kan? Tadi. Iya, kesimpulan. iya. Diam dulu. Beda itu. Oh, berarti dapat saya simpulkan. Aku kayak gini namanya cantik dan nanti pas dasar jelek. Iya kan. Kayak gitu kenapa baca kau? Ini mau tolong ini dulu. Udah. Sampai kali kayak apa? Update lah ini. Anginnya. Tadi kan terbuka. Dia yang buat tidur tadi. Kan pernah rasa kok tak berak abis makan Batu di gajuan level 8 batu-batu. Apaan Aku level 6 kemarin Level aja 4 pakai aja aku nggak tahan. Kau tahu level 8 gila. Apa? Gacuan kita. Bukan dulu gacuan. Yang pak ya kalau udah lapar nih semua. Dari mana nasi padang bagus gerakan dulu gacuan cepet. Ah tapi panas perut. Lebih mahal lagi Grab loh. Iya iyalah kalau Ya, banyak. Kuy. Yang di kembang. Iya udah baru buka.
Apa? Kemarin datang sana. Sembuh. Terus pesananku nggak sampai datang, woi, sampai aku harus ngomong dulu sama apanya. Lupa mereka pesanan aku anjir. Bodohnya. Hai. Udah, semester di makan langsung. Dengar yang mau katakan. Woi, kan ada kayak yang apa itu tempat makan yang Korean. Tuhan. Di sana. Yang di sih. Oh, aku taunya yang di ini, yang di Cemara. Setahu aku di Cemara. Kan. Yang Korea itu kayak mie gitu kan. Ketiga Mart kan. Enggak. Korea itu. Bukan kayak dia restoran untuk Mati aja. Ayo lo wait kerja udah jam 2 lewat. Aku Nanti SFM-nya udah. Iya. Wah, ayolah. Enggak lewat. Ya enggak gitu tanya apa kau? Baik, dapat saya simpulkan mengapa penting penyalahgunaan media sosial ini, karena agar kita mengetahui aturan media sosial sehingga tidak melakukan penyalahgunaan media sosial. Di sini pasti ada faktor penyebabnya. Apalagi ya. Wait, berarti kalian yang nggak siap mampus ya? Kami Kami punya pulang ya. Kalian dua nggak siap. udah jangan ditengok saya. lah dia. Udah Masa saya imut kan ada kayak gini berbeda matanya. Emang jadi dia. Sebenarnya kuliah gini Udah tengok. udah di rumah, aku nggak siap punya. Udah iMac aku nggak siap lagi punya aku. Ya. Baik, mari di sini ada faktor penyebabnya. Apakah teman-teman ingin memberikan faktor penyebabnya penyalahgunaan media sosial? Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Baik, kepada saudari Hillary. Menurut saya ya, faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial itu adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara penggunaan media sosial yang baik. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua itu mungkin hanya mau mencari ketenaran gitu, supaya followers dan likersnya itu banyak. Jadi dia menyalahgunakan penggunaan media sosial kan. Itu faktor penyebabnya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Baik, kepada saudari Fadila. Kalau menurut saya faktor penyebabnya itu mungkin karena kurang paham tentang konsekuensi dari penyalahgunaan media sosial. Jadi dia tidak merasa kayak ada sesuatu yang harus dipikirkan dahulu gitu, karena tidak tahu konsekuensi. Baik. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Aduh, aku bisa-bisa sorry. Ada merah aku Aku mau Kenapa? Bisa Lo kamu ganti baju? Enggak kepegang. Kenapa dia cepat tuh, aku udah susah banget. dia tadi bilang. Lemes sekali dia. Aku megang HP supaya aku ketawa dong. Aduh, Suraya. Baru 89%, 11% aja. Emang lama ngecas HP udah tanda. Bukan ngecas, ngirim video, aduh. Oh, sampai ke lagi apa? 2 giga. Iya, Memang cuma bisa HP ku. padahal cuma bentar kan? Enggak lah, berapa menit ya? Berapa menit? Ya, tapi iya, cuma 15 menit. 2, satu lagi tuh belum. Iya, tapi memang Enggak boleh dah. Padahal di tempatmu kayaknya enggak mungkin sampai segitunya ya. Berarti memang di HP ku aja ininya. dia langsung menyimpulkan kan? Iya. Menyimpulkan yang mana? Aku nggak mau jawab ya. Udah ketahuan. Baik, terima kasih kepada saudari Hillary dan saudari Siti Fadila. Di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial itu karena kurangnya kesadaran pada
pada masyarakat yang memakai media sosialnya. Baik, pasti di sini ada dampak pada penyalahgunaan sosial media. Apakah teman-teman ini menanggapinya? Oke, baik. Kepada saudari Soraya dipersilakan. Dampak dari dampak dari penyalahgunaan kan? Woi, aku udah rusak nggak ketawa loh. Kita nih Iya, aku kalau kesini aku takut ketawa itu makanya aku kesini. Woi, yang ngedit saja mampus lah. Dampaknya lah dia aja nggak tahu. Dampaknya dia aja nggak tahu. berapa aplikasi yang perlu kuhapuskan ini ya? Dia aja nggak tahu dampaknya. Nih. Nah. Dampak penyalahgunaan media sosial ya tersebarnya berita hoax jadinya yang membuat masyarakat tuh semakin bodoh karena mengikuti hal yang salah. Nah, kayak gitu. Terus ya apa aja media sosial. Udah itu aja, singkat aja biar Iya. siap cepat. Iya cepat. Tunggu. Kalau aku kayak gini di situ kayak mana? Enggak kalau nampak kali kan? Baik, di sini ada dampak pada penyalahgunaan media sosial. Apakah di sini teman-teman ada yang menanggapinya? Kepada saudari Soraya. Dampaknya itu sendiri pada diri sendiri sih, misalnya kita kayak menyebarkan foto pakai baju seksi gitu, jadi dilihat orang kayak mana gitu, jadi kayak viral gitu, jadi kita malu sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari Soraya. Apa ada yang mau menanggapinya lagi? Baik, kepada saudari Hillary. Jadi akibat atau dampak yang seseorang yang menyalahgunakan penggunaan media sosial itu adalah yang pertama tersebarnya berita hoax sehingga masyarakat awam yang belum tahu dan masih baru-baru menggunakan media sosial itu dia jadi terikut gitu, mau aja mempercayai dan menyebarkan berita hoax itu sehingga orang jadi percaya. Itu dampak, jadi kan membuat pemikiran masyarakat ini jadi lebih bodoh gitu, maaf katanya, seperti itu. Oke, baik. Baik, ada yang mau menambahinya lagi? Kesimpulan yang saya ambil dari saudari Soraya dan saudari Hillary, dampak pada penyalahgunaan media sosial ini bisanya penyebaran berita hoax yang membuat orang tidak langsung percaya atau bisa membuli secara langsung atau sengaja, dan bisa terjadinya intimidasi online. Terima kasih kepada teman-teman. Upayanya mana? Itu kalau ada upaya. dampak ya langsung solusi lah saya. Itu lah. Oh, solusi ya. Kalau ada dampak solusi dampak. Dari yang kita bahas faktor penyebab dan dampak pada penyalahgunaan media sosial, pasti ada solusinya. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapinya lagi? Kepada saudari Siti Fadila. Mungkin menurut saya solusinya adalah untuk mengedukasi dulu diri kita sendiri mengenai penyalahgunaan media sosial ini, bahwasannya perilaku ini tidak baik gitu kan, dan ada juga konsekuensi dari hal ini gitu. Jika kita melakukan penyalahgunaan ini, konsekuensinya seperti apa? Baik, terima kasih. Apa ada yang mau menambahnya? Baik, kesimpulan yang saya ambil dari saudari Siti Fadila itu mungkin dari kesadaran kita sendiri dalam menggunakan media sosial, terus kita memikirkan apa konsekuensinya untuk kedepannya dalam menggunakan media sosial. Baik, segitu saja. Terus ini apa lagi? Saya ingin mendengarkan komitmen kawan-kawan. Enggak Games dulu. Oh ya, agar kita mampu berkomitmen dalam diri kita, mari kita melakukan games. Misalnya saya games berdua. Agar
mampu kita di sini. Bukan kita mampu, mampu kita kayak mana? Agar kita mampu melakukan komitmen kita dalam diri itu aja. Karang-karang tapi jangan terbalik juga. Aku mau dibisikin nanti. Melakukan komitmen. Agar mampu kita melakukan komitmen dalam diri. Di sini saya ingin mengajak Ya teman-teman untuk Allah. melakukan games peneguhan komitmen. Oh, nampak minumnya. Nggak apa-apa, udah nanti dia minta, udah nampak. Agar mampu kita melakukan komitmen, kita melakukan Udah lah, kayak gini aja. Setelah kita membahas materi topik ini, alangkah untuk mencairkan suasana, kita main game saja aja teman-teman, games komitmen, kayak gitu aja lah. Gak usah Terima kasih. mesti itu jangan. Jangan pencairan suasana. Itu agar kita menambah komitmen, agar kita dapat meneguhkan komitmen, marilah kita bermain games. Gitu aja. Yang berjudul ini. Tujuannya untuk membangun komitmen dalam diri kita. Selesai. Setelah kita membahas topik BKP kita pada hari ini, agar kita mampu meneguhkan komitmen, kita melakukan games yang berjudul ular cacing. Contohnya seperti ular itu kan kecil, cacing itu kan panjang. Jadi itu kebalikannya. Kalau saya bilang cacing, kalian harus bilang panjang. Tapi tangannya gini. Ngerti? Kalau saya bilang oh iya, Bukannya ular Kalau cacing cacing kecil. itu untuk petanya aja ngomong. ular kan panjang, cacing kecil. Oh iya, terbalik. Sorry. Ulang aja. Yang berjudul ular cacing. Jadi contohnya seperti kalau saya bilang ular, kalian harus bilang panjang. Kalau saya bilang cacing, kalian harus bilang kecil. Seperti Pendek apa kecil? Kecil. Kecil lagi. kecil lah ya. Kecil. Panjang bisa lah katanya pendek. Nah, Ya udah deh. Enggak, ini ketentuannya apa? apa sih? Oh iya, Kecil apa ngulang. pendek? Berjudulnya ular cacing. Jadi kalau saya bilang ular, kalian harus bilang panjang. Kalau saya bilang cacing, kalian harus bilang pendek. Baik. Paham kan teman-teman? Paham. Kita mulai ya. Cacing, Pendek. ular, Panjang. ular, Panjang. cacing, Pendek. cacing, Pendek. ular. Panjang. Ini lebih cepat ya. Ular, Panjang. Apa? Ular panjang. Oh iya, ular panjang. cacing, Pendek. cacing, Pendek. ular, Panjang. ular, Panjang. ular, Panjang. cacing, Pendek. cacing. Pendek. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oh, Oh iya. sebelum kita akhiri, ya kan? Setelah tadi kita sudah membahas mengenai topik penyalahgunaan media sosial, di sini saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk mengisi format BMB3. Gitu. Setelah yang diisi, tolong dikembalikan kepada saya. Silakan. Oke, setelah kita membahas topik penyalahgunaan media sosial, di sini saya meminta teman-teman untuk mengisi format BMB3. Setelah selesai diisi, kembalikan kepada saya ya teman-teman. Baik, kembalikan kepada saya teman-teman.
di sini saya ingin mengetahui apa saja komitmen dari teman-teman setelah kita sudah membahas faktor penyebab, dampak, serta solusi dari topik ini. meningkatkan komitmen sendiri. Benar. Baik, setelah kita membahas dan mengisi format BMBD ini, saya ingin teman-teman menyampaikan komitmen tentang pelaksanaan BKP pada hari ini. Apakah teman-teman ingin menyampaikannya? Baik, kepada saudari Tania. Menahan diri untuk tidak bermacam-macam di sosial media gitu aja. Komitmen kok usah disimpulkan? Enggak. Baik, jadi komitmen saya itu agar menahan diri untuk tidak bermacam-macam di sosial media. Apakah ada lagi? Baik, kepada saudari Hillary. Komitmen saya itu hanya bijak dalam bermedia sosial. Kepada yang mau menambahkan lagi? Kepada saudari Siti Fadila. Komitmen saya adalah kita bijak dalam bermedia sosial seperti yang sudah dikatakan oleh saudari Hillary, dan kita juga harus memberikan contoh yang baik cara penggunaan media sosial. Baik, apakah saudari Soraya? Menurut saya sih jangan pernah menyebar udah dari udah diam. Dan suka iya, saya tidak akan menyebar Diam. berita hoax. Kepada saudari Soraya. komitmen saya jangan pernah menyebar berita hoax. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, waktu kita sudah hampir berakhir. Saya mau meminta kepada teman-teman untuk mengemukakan kesan pada kegiatan BKP kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikannya? Baik, kepada saudari Hillary. Jadi saya ingin menyampaikan kesan yang saya dapatkan dari pelaksanaan bimbingan kelompok mengenai topik penyalahgunaan media sosial itu. Di sini saya dapat kesan bahwa penyalahgunaan media sosial itu berdampak bukan hanya ke diri kita sendiri, tetapi ke semua masyarakat. Salah satunya itu seperti kita mengirimkan berita hoax, itu kan dampaknya untuk semua masyarakat. Dan kesan yang saya dapatkan juga bahwa kita itu harus bijak dalam penggunaan media sosial, harus tahu ada aturan-aturan dalam bermedia sosial. Sekian. Oke, terima kasih kepada saudari Hillary. Apa ada yang mau menambahkannya lagi? Oke, terima kasih. Mungkin Ini kapan lagi? Mungkin teman-teman, saya ingin bertanya kapan lagi kegiatan BKP ini kita lakukan, hari apa dan jam berapa? Apa ada yang ingin menyampaikannya? Baik, kepada saudari Tania. Saran saya, kita mungkin bisa melakukannya besok ataupun kapan kita ada waktu seperti mungkin nanti pas UTS. Nah, pas UTS itu kan sudah masuk, mungkin kita bisa melakukannya di situ di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas kita. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, apakah teman-teman menyampaikan
pesan dan harapan tentang kegiatan BKP kita pada hari ini. Pada yang menyampaikannya, baik kepada saudari Siti Fadila. Pesan dan harapan saya setelah melakukan BKP kali ini adalah bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial dan memberikan contoh juga. Bukan itu teh yang aku bilang, woy. Itu loh. Apa aku lupa? Bukan itu teh yang aku bilang. Coba pikir dulu. apa? Oh. Udah itu aja lah, nggak ingat lagi aku tentang. Ulang. Pesan dan kesan saya setelah melakukan BKP pada hari ini adalah kita harus bijak dalam bermain media sosial dan juga memberikan contoh yang baik cara menggunakan media sosial. Terima kasih kepada saudari Siti Fadila. Apa ada yang ingin menambahinya lagi? Tidak ada. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawa doa Kristiani. Ya Tuhan, pada hari ini kami selesai melakukan BKP dengan topik penyalahgunaan media sosial. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor dari menurunnya dari Ulang aja nggak sih? Ulang aja. yang dari faktor-faktor kan? Dari Oh ya. penyalahgunaan. Ayo. Soalnya dari awal Dari awal aja ya. Ya Tuhan, hari ini kami telah selesai melakukan BKP pada topik penyalahgunaan media sosial. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukannya kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor dari penyalahgunaan media sosial, dampak dan solusi ataupun cara menyelesaikan masalah penyalahgunaan media sosial itu. Bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas. Menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbingkanlah kami ya Tuhan, ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Pokoknya masih saya ambil lagi. Bisa gitu. Bisa itu. Ya, Bisa. bayarlah. Baiklah Mewah. teman-teman. Bisa habis nih kayak mana soraya. Itu Jongkok, jongkok. Iya itu berak. Disuruh jongkok aku. Keberak lah langsung aneh aja lo memang si player ini. Berak. Aku tahu lagu apa. ya apa? Sabar, Dulu kita masih remaja. Sabar. Anak SMA. Berapa persen baterai? Oh, Mau gini-gini buah. Aku gak tahu. Aku nggak bisa ngerap loh kalau bahasa Inggris. Enggak, kalau bahasa Inggris. Pulang ya. Pasti bisa. Itu udah full ya? Udah. gak boleh lo kata Ibu Engki. Tulus banyak lagu Masih Nasi. mikir Apa aja Diri. MS senyum. Oh iya itu aja. MS. kok itu kan udah. Sudah apa itu? Diri. Diri. Agak susah itu. Otak aku sama diri. Kok lagu penyalaan media sosial nggak ada lah. Udah aku kita tahu aja. Apa ya? Apa senyuman syukur hidup Itu aja. Lagu yang mimpi apa lagu yang memotivasi memotong Tadi speaker mau biar lebih kuat di sini. pasti saya bisa coba ya atau meraih bintang Via Valen yo ayo semangat
ya saya pasti bisa. Atau udah yang tadi senyum lo syukur Iya, tadi kan. Udah tanya mereka udah. Masih itu dia lagi itu terbodoh deh. Lah. Oh ini aja. Mencari perbanan temani dalam diri. Masih sendiri ya? Gak heran aku kata Mia asik. Lagu apa Asper? Agnes. Agnes loh. Agnes. Kayaknya coba lebih enak lu, memang gak seru. Udah bilang lah sama orang ini. Apa gimana bilang? Baiklah. Untuk menutup, Ya. Untuk Marilah menutup. kita bernyanyi bersama-sama lagu Senyumlah. Belum lagi. Belum. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya Senyumlah. salah hidupmu. Dah apa lo Dirimu tak Ulanglah. Refnya aja enggak? iya, Refnya aja. Mana bisa? Ini harus dari awal kalau sini. Ini kan memang harus dari awal. Siapa sebelum direct? direct Mana apa ada? pelangi itu langsung ke ref Iya. kita lagunya ke ref kan pertamanya Enggak. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Satupun manusia yang tak pernah disinggahi